Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Adelia Putri dengan nomor stambu ke A11121118. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai dua materi, yaitu yang pertama mengenai komponen-komponen pendidikan, lalu materi yang kedua mengenai pendidikan formal, informal, dan non-formal. Jadi langsung saja di sini saya akan membawakan materi pertama mengenai komponen pendidikan. Adapun yang pertama mengenai pengertian komponen pendidikan, yaitu komponen adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Adapun komponen-komponen pendidikan, yaitu yang pertama tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu tingkah laku manusia secara sadar maupun tidak sadar tentu berada pada tujuan. Demikian juga halnya tingkah laku manusia yang bersifat dan bernilai pendidikan. Keharusan terdapatnya tujuan pada pendidikan didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma, dan atau ukuran tingkah laku yang perbuatan sebenarnya dilakukan oleh manusia. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Lalu yang kedua, peserta didik. Perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Kalau dulu orang yang mengasumsikan peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalamnya orang dewasa. Mendasarkan pada pemikiran tersebut di atas, maka pembahasan peserta didik seharusnya bermuara pada dua hal tersebut. Lalu yang ketiga, pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Maka muncullah beberapa individu yang tergolong pada pendidik. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat baik formal maupun informal sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Lalu yang keempat, interaksi edukatif pendidik dan anak didik. Proses pendidikan bisa terjadi apabila terdapat interaksi antara komponen pendidikan, terutama interaksi antara pendidik dan anak didik. Interaksi pendidik dengan anak didik bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Tindakan yang dilakukan pendidik dalam interaksi tersebut mungkin berupa tindakan berdasarkan kewibawaan, tindakan berupa alat pendidikan, dan metode pendidikan. Lalu yang kelima, isi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Macam-macam isi pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan estetis, pendidikan sosial, pendidikan intelektual, pendidikan keterampilan, dan pendidikan jasmani. Lalu yang keenam, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan suatu tempat di mana suatu pendidikan dilaksanakan. Lingkungan pendidikan meliputi segala kehidupan atau kebudayaan. Lingkungan pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan lingkungan kebudayaan yang terdiri dari lingkungan kultural ideologis, lingkungan sosial politis, lingkungan sosial antropologis, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan iklim geografis. Lalu adapun hubungan timbal balik antar komponen pendidikan. Keseluruhan komponen-komponen pendidikan di atas merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga dalam pencapaian tujuan pendidikan secara optimal dapat ditempuh melalui proses berkomunikasi yang intensif. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Jadi langsung saja, pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Contohnya yaitu seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, diploma, sarjana, magister, dan sebagainya. Lalu pendidikan informal.
Pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Contohnya seperti pada anak usia dini pada jalur pendidikan keluarga atau diselenggarakan oleh lingkungan. Lalu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contohnya seperti kelompok belajar, lembaga kursus, lembaga pelatihan, dan sebagainya. Kemudian ada pun masalah dalam pendidikan. Yang pertama, masalah dalam pendidikan formal. Pendidikan formal umumnya didirikan oleh pemerintah atau lembaga tertentu yang berkompeten dalam bidang pendidikan. Dari keberadaan pendidikan formal, masalah yang sering muncul adalah kurangnya tenaga pendidik yang profesional. Selain itu, banyak para guru yang tidak menggunakan metode pengajaran yang baik dalam mengajar dan kurangnya jiwa pendidik. Mereka hanya bisa mengajar tapi tidak bisa mendidik, khususnya pendidikan karakter yang begitu sulit saat ini untuk diubah, baik dari diri murid-muridnya sendiri maupun dari usaha para pendidik. Lalu yang kedua, masalah dalam pendidik informal. Pendidikan informal berada di dalam lingkungan keluarga. Baik buruknya pendidikan keluarga ditentukan oleh kepala keluarga masing-masing dalam memanajemen keluarganya. Masalah yang sering muncul dalam lingkungan pendidikan informal adalah kurangnya perhatian keluarga kepada anaknya, minimnya keadaan keuangan keluarga sehingga banyak anak-anak mereka yang tidak mampu mengenyam pendidikan tinggi. Lalu, adapun masalah dalam pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan juga yang tidak formal. Masalah yang sering terjadi dalam pendidikan non-formal adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman pendidikan, sehingga pergaulan dalam masyarakat menjadi rudak dan individu tersebut tidak bisa mengartikan betapa pentingnya pendidikan bagi dirinya sendiri, kelak maupun bagi masyarakat sekitar. Lalu, solusi yang mungkin bisa membantu kita untuk mengatasi permasalahan pendidikan yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi proses belajar, lalu yang ketiga, menambah penyediaan dana bagi pendidikan. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.